Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septin Abdul Rajab R dari kelas APN 3B dengan NIM S01 2023 035. Dengan topik yang saya angkat adalah pemerintahan, penataan daerah, dan BUMD. Pemerintahan merujuk pada seluruh proses dan sistem yang digunakan untuk mengatur dan mengelola sebuah negara atau wilayah. Pemerintahan mencakup institusi, organisasi atau lembaga negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Adapun prosesnya, cara pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan, serta hubungan antar negara dan masyarakat. Hierarki kekuasaan, struktur yang mengatur bagaimana otoritas dibagi seperti tingkat nasional, regional, hingga lokal. Adapun bentuk-bentuk pemerintahan seperti monarki, kekuasaan berada di tangan yang seorang raja atau ratu, baik absolut tak terbatas maupun konstitusional terbatas oleh konstitusi. Republik, kekuasaan berasal dari rakyat, biasanya dipimpin oleh presiden yang dipilih melalui pemilu. Oligarki, pemerintahan yang dikuasai oleh kelompok kecil tertentu. Demokrasi, kekuasaan di tangan rakyat yang diwujudkan melalui sistem pemilu dan kebebasan politik. Pemerintah adalah organisasi atau kelompok orang yang memiliki otoritas untuk menjalankan roda pemerintahan suatu negara. Pemerintah bertanggung jawab melaksanakan kebijakan, menjaga keamanan, dan menyediakan pelayanan publik. Adapun fungsi pemerintahan, yaitu ada 5. Pelaksanaan kebijakan, menerapkan undang-undang dan kebijakan yang ditetapkan oleh badan legislatif. Yang kedua, pengatur dan pengawas, membuat aturan dan mengawasi kepatuhan terhadap hukum. Yang ketiga, penyedia layanan publik, menyediakan fasilitas umum seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan keamanan. Yang keempat, pemeliharaan ketertiban, menjaga keamanan nasional, mengatasi konflik, dan menegakkan hukum. Yang kelima, pengelola sumber daya, mengelola sumber daya alam dan keuangan negara untuk kesejahteraan rakyat. Adapun penataan daerah, penataan daerah merupakan proses pengaturan, pengelolaan, dan pengembangan wilayah administratif dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan, kesejahteraan masyarakat, serta pembangunan yang berkelanjutan. Dasar hukumnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Tujuan penataan daerah, efisiensi pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan, mengurangi ketimpangan antar daerah, peningkatan kapasitas daerah, memberikan otonomi lebih besar kepada daerah yang agar dapat mengelola sumber dayanya secara mandiri. Kesejahteraan masyarakat, memastikan akses yang merata terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Proses penataan daerah ada 5. Yang pertama, pengkajian wilayah. Demografi, populasi, kepadatan, persebaran penduduk. Geografis, luas wilayah, aksesibilitas, dan batas-batas administratif. Sosial ekonomi, tingkat kesejahteraan, ekonomi lokal, dan potensi sumber daya alam. Yang kedua, pemekaran daerah. Proses pembentukan daerah baru seperti provinsi, kabupaten, atau kota dari daerah induk untuk mempercepat pembangunan. Contoh pemekaran Papua menjadi beberapa provinsi baru. Yang ketiga, penggabungan daerah. Jika ada daerah yang kurang mampu secara administratif dan finansial, maka dapat digabungkan dengan daerah lain. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya. Yang keempat, penyesuaian batas wilayah. Dilakukan jika ada konflik atau ketidaksesuaian batas antar wilayah administratif. Seperti proses ini melibatkan survei teknis dan koordinasi antar pihak. Yang kelima, penghapusan daerah. Daerah yang tidak mampu menjalankan fungsi pemerintahannya secara mandiri dapat dihapus atau dilebur ke wilayah lain. Adapun tahapan pembentukan daerah ada 5. Yang pertama, pengusulan. Inisiatif datang dari pemerintah daerah, DPRD, atau masyarakat. Usulan disampaikan kepada pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri. Yang kedua, ada studi kelayakan. Dilakukan evaluasi terkait kriteria teknis, administratif, dan spesifik. Melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga penelitian. Yang ketiga, pembahasan di DPR. Usulan dibahas di DPR untuk disetujui menjadi undang-undang pembentukan daerah. Yang keempat, ada penetapan undang-undang. Presiden menetapkan undang-undang pembentukan daerah sebagai landasan hukum resmi. Yang kelima, implementasi pemerintahan baru. Setelah undang-undang disahkan, daerah baru membentuk pemerintahan seperti DPRD, kepala daerah, dan perangkat administratif lainnya. Contoh pembentukan daerah, Provinsi Papua Barat Daya 2022, pemekaran dari Provinsi Papua Barat untuk mempercepat pembangunan
Kabupaten Penajam Pasir Utara sebagai lokasi IKN. Fokus pembangunan untuk mendukung ibu kota negara. Adapun pembentukan daerah adalah proses resmi yang dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan daerah otonom baru, baik itu provinsi, kabupaten, atau kota melalui pemekaran daerah-daerah induk. Jenis pembentukan daerah ada pembentukan provinsi baru, pemekaran dari provinsi induk. Contohnya, pembentukan provinsi Kalimantan Utara dari Kalimantan Timur. Adapun pembentukan kabupaten atau kota baru, pemekaran dari kabupaten dari kota induk. Contohnya, pembentukan Kabupaten Pangandaran dari Kabupaten Ciamis. Manfaat pembentukan daerah yaitu peningkatan pelayanan publik. Daerah baru dapat lebih fokus melayani masyarakatnya. Adapun mempercepat pembangunan, memungkinkan perencanaan pembangunan yang lebih terarah. Pemberdayaan masyarakat lokal memberikan peluang bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam pembangunan daerahnya. Adapun materi ketiga yaitu BUMD. Pengertian BUMD adalah badan usaha milik daerah, di mana badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk menyediakan layanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Tujuan pendirian BUMD adalah ada 4. Yang pertama, pelayanan publik. Memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat seperti air bersih, listrik, dan transportasi. Yang kedua, pembangunan ekonomi daerah. Memanfaatkan potensi daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, sumber pendapatan daerah, menambah PAD melalui dividen dan keuntungan dari BUMD. Yang keempat, penyediaan lapangan kerja, memberikan peluang pekerjaan bagi masyarakat daerah. Fungsi BUMD ada 4. Penyediaan layanan publik memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang tidak dapat disediakan sepenuhnya oleh sektor swasta. Yang kedua, pengelolaan aset daerah, mengelola aset yang dimiliki daerah secara produktif. Yang ketiga, penggerak ekonomi lokal, mendorong pertumbuhan ekonomi dan memanfaatkan potensi daerah. Dan yang keempat, sumber pendapatan, menyumbang pendapatan melalui pajak, dividen, atau retribusi. Adapun dasar hukum BUMD, yang pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jika BUMD berbentuk PT. Andil dari kepala daerah dalam BUMD berdasarkan Perundang-Undangan 54 2017. Yang pertama, kepala daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dan dalam kepemilikan kekayaan yang dipisahkan. Yang kedua, pelaksanaan kekuasaan dalam kebijakan BUMD meliputi penyertaan modal, subsidi, penugasan, penggunaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada BUMD. Adapun contoh BUMD yaitu PDAM, Perusahaan Daerah Air Minum, menyediakan layanan air bersih untuk masyarakat. Bank Pembangunan Daerah atau BPD menyediakan layanan perbankan untuk mendukung ekonomi lokal. Perumda Pasar mengelola pasar tradisional agar lebih terorganisasi. Perusahaan daerah transportasi menyediakan layanan transportasi umum. Adapun manfaat BUMD yaitu menyediakan layanan dasar masyarakat, mendorong kemandirian ekonomi daerah, memaksimalkan pemanfaatan sumber daya lokal, menambah pendapatan asli daerah atau PAD, meningkatkan daya saing daerah dalam pengelolaan usaha. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dari pemaparan materi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.